kurang tidur. Nah, pagi ini saya merasa agak kurang tidur guys, karena semalam itu saya janjian sama travel, cuman problemnya ternyata biasanya itu pernah kalau datang travel itu jam 12, jam 1. Nah, pagi ini ternyata datangnya ba'da subuh. Terus karena saya tidurnya agak delay, jadi malah saya nggak iso turu semalam tuh, kacau. Jadi saya biasanya tidur habis sisa jam 8 gitu. Semalam jam 9 aja saya masih baru mandi karena nyiapin yang mau dikirim saya ke bapak dan mak saya untuk dikirim ke Jawa melalui travel. Entah kenapa saya kalau udah tidurnya malah raiso turu, malah susah tidur. Nah, semalam itu saya tidur ayam gitu. Bahkan sampai jam 12 lewat itu saya juga masih melek. Dan ini termasuk kacau bagi saya karena biasanya tidurnya on time, tidurnya ngawur nih. Nah, itu teman-teman. Jadi pola tidur ini juga pengaruh ke kehidupan nih. Moga aja hari ini saya aman-aman aja, paling nanti saya akan tidur dulu setelah ini kan udah jam 6 lewat ya, setelah matahari terbit ya, untuk ngeletak dulu supaya nggak tumbang. Karena rencananya nanti siang saya mau ada survei untuk sertifikat halal produk saya gitu ya. Jadi mohon doanya dilancarkan, dan ini perjalanan pertama untuk mencoba mengurus sertifikat halal. Dan setiap satu produk itu satu sertifikat halal. Misalkan somai ya, somainya, terus ya bumbunya ya juga gitu. Jadi sertifikatnya masing-masing. Jadi ini langkah pertama untuk memulai perizinan. Jadi terus bertumbuh pelan-pelan segala macam ya. Banyak yang kurang, banyak salah teman-teman. Jadi ya gitu, tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa mencoba hal baru. Tetap semangat karena hidup ini kudu selalu bergerak, merah bergerak ya mati kan gitu katanya. Rada-rada ngantuk, rada lelah. Saya ingin membahas, jadi salah satu penyebab hidup kita rada kacau ya salah satunya apa? Pola tidur yang kacau. Nah, kalau saya ini kan accidental, itu nggak selalu. Jadi ya sesekali terjadi dalam hidup. Kadang kita plannya baik, plannya bagus, tapi dalam perjalanannya kan nggak selalu baik gitu. Selalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan protokol ya. Ya kayak jangan kering, aku lagi ngerebus telur guys. Takutnya kering loh. Nah, buat sarapan saya ngerebus telur. Keradannya badan lagi kurang begini nih, biasanya rebus telur. Jadi harus dikuatin karena kalau tidurnya ngacuk bisa drop coy. Jadi harus diisi dengan nutrisi-nutrisi yang bagus. Ini suasana Jakarta pagi ini mendung putih ya. Biasanya mendung putih, ini bisa hujan. Arah laut juga mendung agak tebel gitu. Jadi bisa jadi hujan. Udaranya seger. Dan alhamdulillah tadi anak-anak pagi bisa ikut sholat. Bumi lagi sarapan sekarang. Alhamdulillah bisa. Kita habis ngepel masih basah. Ya saya doakan teman-teman dimanapun panjenengan berada selalu sehat walafiat, tetap semangat, dan ingat setiap detik yang ada ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ayo kita saling ingetin guys, apapun aktivitas kita, apapun itu niatkan karena Allah, biar jadi nilai ibadah gitu ya. Bukan menceramai, tapi ini sebenarnya belajar saya. Wes karo lingguh lah, mulai ngantuk-ngantuk ra jelas sih. Nah, tadi alhamdulillah udah lancar, jam ba'da salat subuh udah dibawa barangnya, dan moga-moga selamat sampai kampung, selamat sampai Mbah Jemu bisa digunakan barang yang saya kirim. Dan juga sebagai pembelajaran bahwa ya kita berbagi ke orang tua sedikit yang kita bisa supaya ya mempermudah jalannya kita menjemput rezeki, jalannya kita berkarya gitu. Nah, salah satu hal yang masih saya belum bisa yaitu birrul walidain. Birrul walidain itu ya silaturahmi ke orang tua yang sering-sering mungkin. Aku mimpinya dulu kalau bisa 3 bulan sekali gitu ya. Karena dari dulu saya itu memang berpikirnya wah susah, nggak punya ongkos segala macam. Tapi
mulai terfikirkan untuk saya mempercepat silaturahmi, karena ternyata kunci kita untuk sukses, kunci kita untuk berhasil itu salah satunya adalah birrul walidain. Ini juga saya belajar dari dengerin cerita orang, tulisan orang, ya siapa tahu kata-kata begini ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa orang tua itu ya yang diharapkan itu bukan harta kita, bukan uang kita, tetapi kehadiran kita lah gitu. Saya ngebayangin nanti anak saya udah gede, udah berjauhan gitu. Lah mau rumah segede apapun, mobil semewah apapun, kayaknya itu nggak ada valuable, artinya tuh ya biasa aja. Tetapi kehadiran anak-anak kita yang selalu kita rindukan, yang masa kecilnya mereka itu selalu dengan kita gitu, itu pasti wah nek aku jadi ngebayangin itu di keronto-ronto gitu. Jadi apa ya, pengen menitikan air mata gitu. Wah ternyata itu ya, saya aja ngebayangin andaikan nanti bisa diberikan umur panjang, bisa sampai membersamai anak-anak gitu ya. Wah yang paling saya rindukan pasti kehadiran mereka gitu. Selama saat ini ya kalau tidur bareng, ngumpul-ngumpul gitu kan, dengan rumah yang kecil. Nah nanti misalkan dimampukan untuk punya rumah gede, terus jauh dari anak, apa yang dirasakan? Apakah dengan rumah gede itu bikin happy? Saya rasa enggak juga gitu. Saya teringat juga pembelajaran dari salah satu orang yang pernah saya kenal. Beliau tuh rumahnya gede, dulu berpikirnya anaknya banyak gitu kan, punya kamar masing-masing. Tapi di akhir hayat beliau, mereka itu hanya tinggal di kamar aja, rumahnya yang gede, yang marmernya luar biasa. Jadi jarang tersentuh. Jadi malah jadi tempat kucing, tempat tikus gitu. Dan sedihnya lagi, ya Allah, saya berpikir rumah segede gini tak terawat, mereka juga cuma tinggal di kamar aja kan, ngumpul berdua mah udah tua, udah sepuh-sepuh di kamar gitu. Sesekali doang rame pas lebaran, misalkan baru. Dan mereka kan anak-anak itu punya kehidupan masing-masing. Jadi kalau saya berpikir lagi, rumah tuh nggak harus gede, tapi justru kalau bisa yang lebar itu adalah tamannya gitu. Jadi bisa buat ngadem, bisa buat merenung gitu. Saya bayangkan rumahnya beliau ini gede begitu, dibikin aja kecil dan bisa dibuat taman perkebunan gitu. Wah, saya rasa itu keren. Dan mungkin bayangan saya di masa depan ini orang itu cenderungnya malah rumah itu yang movable. Ya makanya saya bermimpi, bercita-cita juga pengen punya camper van gitu. Jadi kalau mau pulang kampung itu nggak perlu pakai kereta, nggak pakai pesawat, nggak pakai mobil pribadi yang kejar tayang. Nah misalnya kan camper van itu kita nyetir ya semampunya, misalkan sejam 2 jam berhenti tidur dulu, tapi tidurnya standarnya bukan di mobil kayak mobil pada umum yang ada kasurnya, yang ada AC-nya. Jadi tidurnya benar-benar nyaman. Jadi kita mudik itu sambil traveling. Kita pulang kampung silaturahmi sambil traveling, sambil ngonten, sambil bekerja. Capek berhenti aja. Cuman kita nggak perlu check-in di hotel. Nggak harus, dimanapun kita berhenti udah itu rumah kita gitu. Jadi rumah berjalan lah kurang lebih begitu. Dengan segala fasilitasnya, ada dapurnya, ada kamar mandinya. Nah itu di luaran sana sepertinya udah seperti itu hidupnya. Bahkan saya pernah ngelihat ada salah satu vlog anak Indonesia yang di Amerika, yang dia jadi chef, akhirnya memutuskan untuk keliling Amerika, beli mobil, di set up sendiri. Ya mobilnya tuh kayak bukan L300 lah, apalah itu yang, nah dibikin lah camper van sendiri. Wah sampai digergaji sendiri segala macam, crazy. Ya masih muda sih, usianya masih muda, itu bagus. Tapi ada juga yang udah tua, Pak siapa itu yang orang Surabaya itu, wow medok. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah jarang ngevlog. Waktu itu seperti wah keren juga nih. Kalau dia lebih gede lagi, camper van-nya gede keliling Amerika dengan gayanya yang keren gitu. Wah mantap ini, saya bilang. Bayangin itu hidup seperti itu benar-benar bisa mentadaburi ciptaan Allah guys. Jadi nggak nguplek di kamar, padahal buminya Allah ini luas. Bagaimana kita bisa melihat keagungan Allah kalau kita cuma dekem? Nah itulah yang ada di pikiran saya. Dulu saya berpikir wah itu kayaknya impossible, tapi sekarang wah menggelegak lagi. Oke, wah kayaknya udah bacincong, udah 9 menit 45, kita bikin 10 menit ya. Nah saya belajar juga nih ngupload tanpa yang edit-edit biar continuous, karena kalau yang proses edit itu lama guys. Saya sendiri juga kewalahan kalau untuk ngedit, tapi sekarang belajar continue aja yang no edit juga.
karena ternyata bagus juga hasilnya, mantap.